Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jiwa dan diri kita memerlukan nutrisi yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wal mad'u lahul al-bidad warijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Abi Imam Prawoto SE MBA. Yang kami hormati wali kelas kita Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang kami hormati Zaidan Salam selaku ketua kelas kita. Yang saya hormati Bayu Ridho Ibrahim selaku calon Bapak Opmas, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini sempena acara muhadharah. Tidak lupa pula salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari zaman ke zaman hingga zaman yang sangat berbahagia sekarang ini. Kami selaku MC akan membacakan atur cara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna. Yang keempat, penampilan orator. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Oke, memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara muhadharah pada hari ini dengan berbasmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Revan Ramadan dan Ali Syaiban Hanif dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke acara yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Thorik Ibad. Kepadanya dipersilahkan. Hayanakro Asmaul Husna Jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mukmin ati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Thorik Irbat Al-Kausar karena telah memimpin pembacaan ayat Asmaul Husna. Selanjutnya penampilan muhadharah. Orator kita yang pertama, dia adalah seorang orator ulung di kelas ini. Dia juga merupakan mantan Kementerian Kebersihan kelas 10. Dia juga orang yang sangat tegas. Inilah dia orangnya, Bayu Ridho Ibrahim. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalli Muhammad walu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat berhormat saya Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang amat terhormat selaku pembina Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat bersih dan sehat dan mulia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan Islam dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan judul Bersabar. Jiwa dan diri kita memerlukan nutrisi yang sangat baik. Karena apalagi diri kita diisi dengan ilmu-ilmu kesabaran. Itulah yang paling penting. Karena dari nasihat itulah kita bisa berulang-ulang terus memahami ilmu kesabaran agar bisa membekas di kalbu kita. Dan tentu sangat dibutuhkan, apalagi itu untuk ngebentuk suatu karakter diri kita agar diri kita itu supaya kokoh, semangat, dan tetap teguh. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran, karena kesabaran itu merupakan bisa kita bilang dia itu yang artinya cahaya amat sangatlah terang. Karena dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu mengatasi dirinya sendiri. Karena Rasulullah mengucapkan bahwa kesabaran itu adalah cahaya yang amat terang. Dan di Al-Quran telah dijelaskan Al-Furqan ayat 75 di sebelah pojok kiri bawah. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabarannya. Nah, jadikan diri kita sebagai sifat sabar, sabar dengan keimanan dan keislaman kita. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati, keutamaan iman dalam dirimu. Cukup sekian pidato dari diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disuka oleh kalian semua. Karena di sini saya hanyalah manusia biasa yang bisa mengikuti alur hidup manusia. Sekian, azza wa khair ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Oke, terima kasih kepada Bayu Ridho Ibrahim atas penampilan orasinya. Selanjutnya akan ditampilkan oleh seseorang yang sangat cerdas, ahli fisika, serta ahli ilmu-ilmu lainnya, dan mendapatkan johan pertama di Angkatan Ventura tahun 2021. Siapakah dia? Dia adalah Fikri Gumilang. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-biladu wa rijalu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas 11 MIPA 4, yang terhormat Ketua kelas 11 MIPA 4 Zaidan Salam, dan saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas 11 MIPA 4 dalam keadaan bahagia, sehat dan sentosa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dan memberikan kita kejayaan Islam sampai saat ini. Di sini kita mungkin pernah berkata atau melakukan kegiatan ini setiap hari sebagai seorang muslim, yaitu dengan sholat atau yang identik dikatakan dengan beribadah. Dan pengertian dari ibadah tersebut apa sih? Pengertian ibadah tersebut yang pertama adalah menaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu kita akan mendapatkan suatu rahmat atau karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ibadah, Madah dan Ghairu Madah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut kita dapat ambil atau kita dapat petik hikmahnya yang berupa kita sebagai seorang muslim atau sebagai muslim sudah sepantasnya kita untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena dengan beribadah kita dapat mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta atau Sang Kholik. Dengan begitu tercerminlah suatu rasa yang begitu indah kepada seorang hamba dengan Sang Penciptanya. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail terhadap ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh itu sedikit berbeda atau bisa disebut berbeda. Karena di dalam ibadah mahdoh yang memiliki arti atau yaitu ibadah khusus yang dilakukan seorang muslim untuk beribadah kepada Sang Allah, Sang Penciptanya. Dan sedangkan untuk ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang dilakukan ibadah yang tidak khusus atau tidak yang dilakukan biasa setiap hari atau dilakukan aktivitas sehari-hari oleh seorang muslim yang diawali dengan niat. Oke, dengan ibadah mahdoh ini kita mungkin memiliki perbedaan yang dari segi amal. Ketika kita melakukan ibadah mahdoh, kita akan mendapatkan amal yang berupa pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Dosa ini dapat berupa dosa kecil maupun dosa besar. Namun berbeda lain dengan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu ketika kita melakukannya atau menjalankan ibadah tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Namun ketika kita tidak melakukan ibadah tersebut, kita tidak mendapatkan dosa ataupun mendapatkan pahala. Dia sama dengan tidak mendapatkan apa-apa. Contoh ibadah mahdoh itu seperti sholat, zakat, pergi haji, terus
sodako, dan lain-lain. Sedangkan ibadah ghairu mahdo itu dapat berupa kegiatan seperti belajar, membantu orang lain dengan niat semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dapat melakukannya dengan menanam pohon dan menjaga lingkungan kita. Sehingga di situ kita akan mendapatkan atau dapat disebutkan sebagai ibadah ghairu mahdo. Ibadah ghairu mahdo ini biasanya dengan diidentikan dengan sholat sebelum atau sesudah sholat wajib, yang biasa disebut sholat rawatib. Oke. Dari ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo kita dapat membedakannya yang begitu berbeda dari segi hal amalan, kewajiban, dan ganjarannya atau kebaikannya atau manfaatnya. Oke, sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih kepada Fikri Gumilang yang telah menyampaikan orasinya. Selanjutnya, orator ini merupakan seorang yang memiliki ambisi kuat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai suatu top global. Orang ini juga cukup keren. Kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ngingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Kita sambut Fatinaban Alfa, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad al-mad'ulahu al-ghaldu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas beserta pembina, yang saya hormati ketua kelas Zaidan Salam dan teman-teman yang bahagia. Puji syukur kehadirat Allah karenanya kita telah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karenanya Islam telah terbawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin berpidato dengan judul kesadaran. Kesadaran, semua manusia sebenarnya punya kesadaran, tetapi kesadaran itu tuh hanya terdapat di hati mereka. Dan biasanya orang hanya menyadarkan dari penglihatan mata dan pendengaran telinga. Dan orang-orang yang kurang kesadaran dari hati nuraninya mungkin bisa disebut orang-orang mungkar. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim." Yang artinya Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka, dan matanya tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan pada ayat itu bisa disimpulkan bahwa orang pada umumnya dia hanya mempunyai kesadaran, tetapi selalu tidak dipakai dengan hati nuraninya, hanya dipakai dengan mata dan telinga, hanya untuk didengar tapi tidak dilaksanakan dengan ikhlas mungkin. Dan mereka itu adalah sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka tuli, mereka buta, dan mereka bisu. Nah, jadi
mereka hanya memandang dari satu sisi, tidak dengan hati nuraninya. Oke, sekian pidato dari saya. Hadza wa wallahu yara'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Fatina Ban Aufa yang telah memberikan suatu pengertian tentang kesadaran. Selanjutnya yang akan ditampilkan, dia adalah seseorang yang bijaksana, penuh lawakan dalam kehidupan sehari-harinya, serta dia adalah seorang gamer yang sangat pro dan telah mencoba berbagai game. Dia adalah peneliti game dan dia dijuluki sebagai seorang pro player. Oke, kepada Farid Zahran Latif, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 MIA 04 Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang makna sholat. Apa itu sholat? Kalau sholat itu bisa diibaratkan bagaikan pohon, yang dimana sholat itu adalah akar dari seseorang. Jadi jika seseorang melakukan sholat, maka seseorang itu akan kuat si akar yang menjaga pohonnya untuk tetap kuat dan tidak jatuh. Lalu ketika sholat itu sering dilakukan atau atau terus tumbuh dalam diri seorang itu, maka dapat tumbuh buah dalam pohon itu. Pertama batang dulu, baru buah. Dari batang saya tidak bisa menjelaskan apa itu batang itu. Saya nggak tahu. Jadi langsung aja ke inti buahnya. Buah itu bagaikan akhlak dari seseorang itu. Jadi sholat itu memiliki makna jika kalian tahu. Makna sholat itu bukan di saat kita sedang sholat, bukan di saat kita sedang takbir maupun ruku sampai salam. Tapi makna sholat itu bisa kita dapat setelah kita sholat. Seperti sholat itu, contohnya sholat dapat membuat kita jauh dari dari perbuatan zina. Sholat juga dapat menjauhkan kita dari perbuatan ingkar. Jadi kalau kalian sudah sholat, kalian juga harus berbuat baik, tidak ingkar, juga tidak zina. Seperti contoh kecil yang pernah saya alami. Di saat kalian memiliki tanggung jawab, laksanakanlah tanggung jawab itu. Jadi jangan kalian meninggalkan tanggung jawab itu. Kalian sudah diberitahu melakukan tanggung jawab tapi kalian tidak melakukannya, maka makna sholat itu belum kalian lakukan. Jadi sholat kalian itu masih belum sempurna atau masih belum dilakukan dengan sepenuh hati. Seperti pengalaman saya ketika saya diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan piket Usman, sekolah saya sendiri, saya tidak melaksanakannya. Jadi itu termasuk perbuatan ingkar, yang dimana ingkar itu perbuatan yang bertolak belakang dari makna sholat. Jadi sholat saya itu belum dilakukan sepenuh hati karena maknanya saja tidak saya lakukan, belum ada maknanya. Jadi nah itu tadi makna sholat.
Dan di sini saya juga akan menjelaskan sholat. Sholat itu adalah kewajiban bagi para umat Islam ya. Itu tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Sholat itu ada banyak jenisnya ya. Yang wajib itu ada 5. Nah, di sini ada ayatnya. Jadi saya akan membacakan ayat terlebih dahulu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ini dari sholat subuh. Sholat subuh itu banyak ya manfaatnya. Banyak orang bilang sholat subuh itu dapat memperlancar rizki. Juga banyak yang bilang pahala sholat subuh itu setara dengan naik haji. Saya pernah baca buku itu. Jadi sholat subuh itu termasuk salah satu dari 5 sholat wajib. Sholat subuh. Lanjut ke siang hari, ada sholat zuhur. Sholat zuhur juga sholat wajib. Sampai maghrib, isya, ada juga sholat malam yang namanya sholat tahajud. Nah, jadi kalau kalian memang umat Islam, maka laksanakanlah kewajiban kalian. Jangan sampai kalian tinggalkan, apalagi kalian lupakan. Itu sungguh apa ya? Bukan sifat seorang mukmin yang memegang teguh agamanya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Azza wallahu yar'ana wa yafadzna walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Oke, orator selanjutnya. Dia adalah orang yang sangat kalem, pendiam. Tetapi dia adalah termasuk staf Kemenditham. Kita sambut Fatan Mubinah, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu la jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammad waridalu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada wali kelas 11904 Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang saya hormati ketua kelas 11904 Zaidan Salam, dan saya banggakan teman-teman sekelas saya. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan menampilkan pidato yang berjudul Kewajiban Puasa bagi Umat Muslim. Nah, umat Muslim itu puasa itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang umat Muslim. Ada beberapa syarat kewajiban puasa, yaitu pertama, balik, yang kedua, mempunyai akal sehat, dan yang ketiga, orang yang beriman. Dan kita jika tidak mempunyai 3 persyaratan itu, kita tidak diwajibkan untuk puasa. Ibarat kayak kita belum balik, kayak masih bayi atau masih balita, dan kita juga belum berakal sehat, dan kita tidak beriman, itu tidak boleh puasa. Dan saya akan menjelaskan ayat tersebut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah engkau bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat tersebut adalah bahwa kita puasa adalah kita sebagian dari orang yang bertakwa, dan kita mengikuti puasa, kita akan mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan kepada orang-orang yang beriman. Dan setelah pidato dari saya, jika salah kata mohon maaf. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Ustaz. Oke, selanjutnya evaluasi. Tapi berhubung kita kekurangan waktu, evaluasi dapat kalian cantumkan di kolom komentar. Oke, silakan kalian berevaluasi pada orator yang telah berpidato pada hari ini. Oke,
Tak lupa pula kepada Umi dan Abi yang telah menonton penampilan kami agar memberikan evaluasinya kepada kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan dapat berbicara dengan lebih baik lagi. Oke, itu saja mungkin. Oke, selanjutnya memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita sempurnakan acara pada hari ini dengan berhamdalah. Assalamualaikum Merdeka. Karena dia udah punya. Dia juga memiliki kemampuan untuk membanting orang karena dia adalah seorang pesilat. Dan dia juga adalah suatu pelajar petarung jalanan. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musolla alaihi Muhammad wa rijal wal madu'ulahu al biladu wa rijal. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kepada junjungan puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua dan karunia-Nya dan segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan junjungan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan zaman kegelapan daripada sekarang, yaitu zaman terang benderang.